Amin. Mari kita satu di dalam doa untuk memasuki firman Tuhan. Tuhan, kami doa di hadapan Tuhan. Kami kembali di hadapan Tuhan, mohon kurnia, mohon perkataan Tuhan. Kuduskan kami di siang hari ini, kami nampak mengenai perkara kedatangan Tuhan yang pertama maupun yang kedua kalinya. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Kau telah terlahir ke dunia bagi kami. Tuhan, semua karena kasih karunia yang begitu besar kepada kami manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Tuhan, kami kembali berdoa biarlah firman kebenaran kembali membawa kami melihat perkara yang Kau ingin kami kenal, kami alami. Tuhan Yesus, bahwa kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, tidak hanya mengikuti sebuah tradisi, tapi kami sungguh bisa melaksanakan apa yang merupakan kehendak-Mu. Sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang telah ditebus, bahwa kami kembali melihat firman-Mu, terangi kami kembali, bahwa kami hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat datang. Saya sukacita kita kumpul kembali. Baik yang pertama kali mungkin bergabung, welcome, maupun yang sudah berulang datang bersama-sama dalam Kefas Bible Fellowship. Jadi bulan ini, khusus bulan ini, kita akan membahas tema yang sangat berhubungan dengan yang jadi trending topik ya sebagai orang Kristen. Ini adalah rasa bukan hal asing ya, ramai. Mall-mall mulai banyak ornamen-ornamen, yaitu Christmas. Nah, hari ini kita akan memasuki persekutuan firman. Khususnya kita perlu melihat bahwa tujuan kita mengadakan Kefas Bible Fellowship yaitu membantu seluruh anak-anak Allah, seluruh orang Kristen, ataupun Anda yang terbuka pada firman Tuhan untuk melihat fakta-fakta di dalam Alkitab. Apa yang menurut firman Tuhan yang harusnya yang tepat menurut pemahaman firman Tuhan, dan apa yang seharusnya kita hidupi sebagai anak-anak Allah. Baik, kita akan lihat di judul depan, Anda bisa lihat di layar Christmas. Saya beri tanda tanya. Ini adalah sebuah kata yang kita perlu bertanya. Ya, sebelum Anda menjudge, ini ada apa nih, kenapa bahas ini ya. Kita tanda tanya, kita perlu menyadari dulu. Sebagai orang Kristen, seringkali ya, mungkin kalau Anda lihat di YouTube, ya, banyak sekali agama-agama ketendang. Layarnya tolong itu kena kabelnya. Oke, baik sudah. Baik. Ya. Jadi kalau kalian lihat trending topik di YouTube ya. Masalah Christmas satu, banyak orang-orang di dalam agama lain juga mempertanyakan ya perkara Christmas. Mungkin fokus kamera bisa bantu dilihat ya. Jadi perkara Christmas, apakah benar atau tepat sebagai orang Kristen memperingati Christmas? Ya, saya rasa sekarang zaman informasi yang terbuka. Nah, kita orang Kristen tidak boleh tutup mata. Ya, kita harus melihat fakta bahwa ini adalah sebuah kontradiksi, paradoks ya. Kelahiran Yesus itu fakta. Kita harus sangat amin, percaya, yakin Yesus lahir. Tetapi yang jadi pertanyaan dan menjadi titik sorot bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus maupun kita yang telah percaya Yesus adalah perkara Christmas. Nah, tradisinya, ya, tanggalnya, waktunya, selain maknanya. Ya. Yang terpenting adalah maknanya sebenarnya. Tetapi ada perkara-perkara di luar yang kita perlu perhatikan baik-baik sebagai anak Allah, supaya iman kita tidak goyah, supaya kita makin diyakinkan bahwa apa yang kita kerjakan berkenan di hadapan Allah. Ya. Karena kita tidak mau menjadi orang Kristen yang jatuh dalam satu dosa, yaitu dosa lancang. Nah, ini kita perlu lihat baik-baik. Tujuan kita baik, tetapi apakah pelaksanaan kita baik, tepat, seturut dan kehendak Allah? Baik ya, kita masuk ke dalam pembahasannya topik Christmas ini. Oke, saya mulai dengan sebuah ayat, mungkin agak turun dikit ya. Agak di zoom out ya, di zoom out aja. Oke, kurang ya. Ya, terlalu. Oke ya, supaya mungkin agak besar dikit supaya saya bisa komunikasi dengan kalian. Nah, saya harap adik-adik sekalian, Anda yang kumpul hari ini, karena kita online, saya selalu sebagai orang yang telah melayani Tuhan ya, bertahun-tahun, puluhan tahun saya melayani. Sekarang ini masa pandemi, ini memang masa pengujian, pemurnian. Kalian waktu dulu ibadah, mungkin karena beribadah dalam satu tempat yang berkumpul,
Maka kalau ngantuk itu ada yang ngasih tahu, jangan ngantuk ya kan. Kalau kita meleng ada yang ngasih tahu, jangan meleng ya, konsen ya kan. Sekarang ini karena online, khususnya Anda kalau tidak menyalakan kamera, sebenarnya agak berbahaya. Karena kita nggak tahu Anda ngapain dan siap-siap pencobaan dari si jahat akan banyak. Kalian bisa multitasking waktu Anda beribadah. Ya kan? Nah, ini berbahaya. Kita tidak akan mendapatkan apa yang seharusnya kita bisa dapatkan. Saudara sekalian, sebagai anak Allah, ini adalah masa kita dimurnikan. Yaitu Tuhan menilai hati kita. Di belakang layar saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Anda, apa yang Anda kerjakan, tetapi Tuhan tahu. Nah, hari ini baik-baik, hati-hati. Akhir zaman ini Tuhan mencari hanya mereka yang memang mau sungguh-sungguh. Ya, kita lihat sama-sama. Sekarang perkara Matius 1:21 menjadi dasar pertama yang kita harus percaya. Nanti saya akan tunjukkan pada kalian bahwa ada orang tidak percaya Yesus lahir sebagai manusia. Dalam posisi Allah yang berinkarnasi sebagai seorang manusia. Ya, ada orang yang mempercayai Yesus adalah hanya setingkat nabi, ya, setingkat manusia biasa yang sempurna, tapi bukan Allah yang menjadi seorang manusia. Nah, kita sadar bahwa Yesus kita, Matius 1:21 mengatakan, maka ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ini jelas dikatakan, dinubuatkan, dijanjikan, dan telah tergenapi. Yaitu apa? Lahir seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Anda perlu tahu di zaman itu, yang bernama Yesus itu banyak. Yesus itu nama pasaran sebenarnya. Tetapi hanya ada satu yang disebut Tuhan Yesus. Hanya satu yang merupakan inkarnasi dari Allah yang menjadi seorang manusia. Yaitu Yesus Tuhan kita. Ya, karena itu kita perlu lihat bahwa hari ini, kita sebagai orang Kristen yang diselamatkan karena Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak hanya Yesus, tapi Yesus Kristus. Karena dia adalah Sang Mesias, Sang terurang. Dia telah menjadi seorang manusia, adalah Jehovah Juru Selamat kita. Karena itu kita perlu melihat baik-baik apa yang Allah mau kita tahu mengenai kedatangannya dia. Baik yang pertama maupun yang kedua. Mari kita lihat perkara Natal vs Christmas. Saya mau tanya pada Anda dulu ya, sebelum dimasukin. Seharusnya, istilah yang tepat itu Natal atau Christmas untuk kedatangan Yesus. Natal atau Christmas? Anda jawab. Ya, nanti Anda coba cek. Anda bisa putuskan. Jadi apa yang saya bahas, ada beberapa poin akan kontroversi. Nah, tapi Anda putuskan sendiri. Karena ini yang kita buka kebenaran firman Tuhan. Anda mesti putuskan apakah ini benar firman Tuhan. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan yang selama ini Anda pegang, maka saya berharap Anda meninggalkan itu. Anda selalu lebih memegang firman Tuhan. Amin ya. Kita lihat sekarang Natal vs Christmas. Dari mana asalnya? Oke, Natal vs Christmas. Anda perlu sadar bahwa ada 3 poin besar di sini ya. Pertama adalah Natal itu berasal dari bahasa Portugis. Natal itu Natal. Ya berarti apa? Bahasa Portugis itu dekat-dekat sama bahasa Latin sebenarnya. Dies Natalis. Anda kalau tahu kalau di kampus itu ada nama Dies Natalis kan? Itu kalau pelulusan wisuda ya kan, ada yang mati, ada yang lahir. Setelah kata ada yang lulus, ada yang ya kan. Jadi Natal itu artinya kelahiran. Ya, Natal itu lahir. Jadi istilah itu tidak masalah ya, karena istilah artinya apa? Yesus lahir ya kan. Nah, Christmas sendiri dari mana asalnya? Nah, Christmas, saya jangan bilang, Anda orang Kristen ya, jangan sampai Anda latah, tapi Anda nggak tahu sejarahnya gitu loh. Maka Anda akan mudah digoyangkan. Ya, Anda perlu sadar ya, kata Christmas itu baru dipakai itu tahun 1038 dan 1131 dari bahasa Inggris. Yaitu apa? Christus Messe atau Christus Messe. Artinya misa Kristus, ya sebuah ibadah. Ya, memang latar belakangnya di waktu itu adalah Katolik, ya kan? Mereka mengadakan misa, ya kan? Dan misanya misa Kristus. Christmas. Jadi Anda perlu sadar ya, apa sih kalau Anda ngomong Merry Christmas ya kan? Anda tahu nggak apa arti Merry Christmas itu? Nah, jangan sampai kita latah tapi salah ya. Ya kan? Ada orang yang di video ya, YouTube ya. Saya pikir menggelitik ya. Anda ngerti nggak bahasa Mandarin? Ya kan? Nah, ada orang ngomong bahasa Mandarin itu gini, kalau Anda nggak ngerti ya, Anda kan dikatakan, tahu nggak? Ada satu kata, kalimat, Ni Hen Pen. Anda tahu apa Ni Hen Pen? Ada yang ngerti bahasa Mandarin? Saya ini ngerti dikit-dikit lah ya kan. Ni Hen Pen.
bagus loh. Ya kan? Lalu Anda ngomong, ini kata bagus loh, ya kan? Karena mungkin ada yang trendsetternya, orang-orang terkenal, oh yuk sekarang ada kata baru, nihonpen, ya kan? Anda terus ngomong sama temen lu, lu nihonpen ya. Wah, lu bangga dikatain nihonpen. Anda tahu nggak nihonpen itu artinya apa? Kamu bodoh banget. Ya itu arti kata nihonpen ya. Nah, Christmas itu apa? Anda harus tahu kata Christmas itu ya. Nah, ini saya baru bahas yang kulit luarnya dulu ya. Yang kita mau tahu dalamnya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kulit luar kita beresin dulu. Christmas artinya Misa Kristus, sebuah ibadah untuk memperingati Kristus. Itu artinya Christmas. Ya. Nah, sekarang di Indonesia sendiri ada nggak kata Natal di Alkitab? Anda cari. Kan kita biasanya selamat hari Natal kan? Ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Tapi fakta kelahiran Yesus ada nggak? Ada. Ya, jadi Anda perlu sadar dulu dari mana asal kata itu. Ya, kan Indonesia kan pernah dijajah sama Portugis kan. Nah, mungkin istilah itu masuk Natal, ya kan? Baik, ini baru kulit luarnya. Next. Nah, sekarang kita lihat fakta sejarah ya. Jadi kita ini harus berdiri ya. Kita ada karena sejarah kan. Kita ada hari ini karena ada masa lalu. Masa lalu menghasilkan masa kini. Nah, kita perlu sadar bahwa kekristenan hari ini itu sudah ribuan tahun. Sudah 2000 tahun. Ada sejarah yang panjang yang mewariskan banyak tradisi buat kita hari ini. Ya, ada Alkitab yang juga diwariskan pada kita hari ini. Ini semua sejarah. Mari kita lihat dua sisi, yaitu fakta sejarah dan fakta Alkitab dulu. Mari kita lihat fakta sejarah sekarang. Ya, jadi Anda tahu nggak peringatan Natal itu pertama kali kapan? Nah, saya sudah buka kartu sih sebenarnya. Itu Natal diinstitusikan, ya kan? Sebenarnya mulai dikerjakan. Itu di zamannya Kaisar Konstantin. Pertama kali diadakan peringatan Natal. Nah, Anda perlu tahu itu. Dan dia itu perayaan Natal dipopulerkan oleh Paus Liberius. Jadi apa yang saya katakan semua ada di Wikipedia. Anda cari aja, baca ya. Lalu diresmikan sebagai perayaan Kristen itu di tahun 435. Jadi sebenarnya sebelum tahun 300 tidak ada perayaan Natal. Ya, Anda perlu tahu sejarah ya. Jadi kapan sih perayaan Natal pertama? Yaitu tahun 336. Ya, kita next. Nah, ini menarik. Yang mempopulerkan kan Kaisar Konstantin, ya kan? Siapa Kaisar Konstantin ini? Ya, saya kasih tahu sedikit sejarah buat Anda bahwa Kaisar Konstantin adalah Kaisar Roma. Dan dia ini adalah orang Eropa, dan orang Eropa di waktu itu, khususnya orang Romawi, adalah penganut penyembah dewa matahari. Nah, suatu ketika, dia waktu itu, Anda perlu sadar, dalam sejarah, orang Kristen dianiaya oleh orang Roma, benar nggak? Dari zaman Kaisar demi Kaisar, itu orang Kristen dianiaya. Ya kan, tahun 70, ya Yerusalem juga dihancurkan, ya. Orang Kristen pas zaman Nero itu lebih celaka lagi, dibunuh, dibakar, ya kan, dimusuhi. Nah, ini apa? Sebenarnya iblis ingin memusnahkan umat Allah, tapi tidak pernah berhasil. Ya kan? Umat Allah itu seperti sebutir biji gandum, seperti Yesus. Yesus Tuhan kita berinkarnasi menjadi seorang manusia, itulah kisah Natal. Ya kan? Bagaimana seorang Allah, ya, Allah Tritunggal, Allah tak terbatas menjadi seorang manusia yang terbatas. Tapi dia datang menjadi sebutir benih. Untuk apa? Untuk mati. Jadi Yesus datang alasannya apa? Supaya dia bisa mati. Jadi kita nyanyi lagu kan, bahwa dia mati untuk apa? Menghancurkan kepala ular. Untuk merampungkan penebusan, itulah tujuan dia datang. Nah, jadi pertanyaan gini, yang lebih penting kelahiran Yesus atau kematian Yesus? Anda akan lihat nanti, ya kan? Dua-duanya penting, tapi yang mana lebih penting? Sebenarnya kematian Tuhan. Kenapa? Dia lahir untuk mati. Kalau dia mau mati, dia harus lahir. Ya kan? Maka kelahiran adalah proses untuk menuju kematian. Itu lebih penting. Nah, tapi kita lihat sejarah ya. Kaisar ini bukan pengikut Kristus, penganiaya orang Kristen. Suatu ketika ada peperangan, dia udah kepepet. Nggak tahu kenapa dia kayak mimpi gitu loh. Kristus menampakkan diri kepada dia. Ya kan? Nah, maka hati-hati dengan mimpi-mimpi ya. Nah, belum tentu dari Tuhan. Nah, dia lihat tanda salib, maka seluruh pasukannya tamengnya disuruh pakai tanda salib. Dan akhirnya menang perang. Ya kan? Kenapa? Dia lihat visi bahwa tuliskan kata ini. Kenapa? In hoc signo vinces. Dalam tanda ini kamu akan menang, ya kan? Anda perlu sadar ya, bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi Anda jangan senang-senang, oh Tuhan menampakkan diri kepadaku ya. Anda akan lihat bahwa Konstantin bukan orang Kristen sejati. Ya kan? Tetapi dia dipakai oleh iblis.
Nah, kita lihat ya, tahun 313, akhirnya karena dia menang dengan tanda salib, akhirnya dia malah mendukung orang Kristen. Jadi dia memutuskan Kristen sebagai agama negara Romawi di tahun 313. Nah, ini mengakhiri penganiayaan kepada orang Kristen. Nah, tapi Anda tahu sejarah ya. Di zaman itu, banyak orang Kristen palsu masuk. Coba lihat next. Wah, sorry, nggak apa-apa deh. Ini kepotong ya. Dia menjadikan Kristen sebagai agama negara. Ya, Anda perhatikan dalam ini sejarah ya. Sejarah adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Sejarah adalah sejarah. Dalam setahun, 12.000 laki-laki dibaptis. Luar biasa nggak penginjilannya? Luar biasa kan? Tapi apakah itu dari Tuhan? Belum tentu. Kenapa? Anda perlu sadar, di waktu itu untuk dibaptis tidak perlu bertobat. Di zaman Konstantin, untuk dibaptis cukup istilah kata ganti KTP. Dan Anda akan dapat uang perak. Anda akan dapat baju lenan putih. Anda akan diterima di komunitas yang baru. Nah, itu adalah seperti di Alkitab dikatakan apa? Bahwa ada perempuan yang memasukkan ragi di dalam 3 sukat tepung. Maka adonan itu menjadi besar, seperti roti. Ya, Anda akan lihat nanti bahwa orang Kristen dilambangkan dengan roti yang tidak beragi, bukan roti dengan ragi. Nah, Anda lihat sejarah, di poin ke-6 dikatakan, si Konstantin ini dibaptisnya kapan? Dia nyuruh orang baptis, tapi dia sendiri nggak dibaptis. Dia dibaptis tahun 337. Tepat setahun setelah dia mengadakan Natal pertama. Ya kan? Dia sendiri pemimpin, mengangkat diri sebagai pemimpin Kristen. Pemimpin agama Kristen. Lalu dengan kuasa politik dia mampu kan? Ini sebenarnya ada politik untuk menyatukan. Kenapa? Orang Kristen di waktu itu makin dibunuh makin berkembang. Nah, kalau dibunuh semua habislah rakyatnya dia kan. Maka sebenarnya ada strategi di balik itu. Untuk apa? Menyatukan. Nah, maka dirangkul agama itu. Ya kan? Kristen dirangkul. Kenapa? Mayoritas orang Kristen itu kota Roma itu dipenuhi dengan orang Kristen dikatakan. Kalau dibunuh semua orang Kristen, kota Roma habis. Jadi Anda bayangkan ya. Itulah orang Kristen. Orang Kristen makin dianiaya, makin berkembang. Ya, belakangan ada kabar satu keluarga di Sulawesi kan yang dibunuh atau bagaimana. Gak usah khawatir. Dia ada bagiannya. Ya, orang yang mati dalam Tuhan, dia diberkati. Tapi Kristen makin dianiaya, makin berkembang. Tetapi kalau makin dibuat nyaman, maka orang Kristen akan mati. Ya, sama seperti benih, kalau ditaruh di meja dia nggak berkembang. Tapi dilempar ke dalam tanah dia akan bertumbuh. Nah, saya bukan mengajak Anda jadi ekstremis, tapi itu fakta bahwa inilah orang Kristen. Bahwa hari ini kita lihat di sejarah bahwa di poin 7 bahwa belakangan diketahui bahwa Konstantin seumur hidupnya tidak pernah melepas jabatan sebagai imam besarnya atau Pontifex Maximus dari agama Dewa Matahari. Jadi ada bayangan. Jadi dia megang dua. Dia adalah memimpin kekristenan, tapi dia juga masih pemimpin agama kafir, ya, agama yang menyembah Dewa Matahari. Itu fakta sejarah. Anda boleh cek di Wikipedia. Jadi saya cuma membukakan saja. Ya, oke, next. Nah, sekarang alasannya. Ya, alasannya kenapa kok Natal mulai dibuka, dipromot di tahun-tahun 300-an. Nah, itu ada alasannya dari buku Manual of Liturgical History. Jadi ini memang bukan penemuan saya, tapi ada buku yang menulis. Ya, dikatakan bahwa this coincide, saya kasih bahasa Inggris biar Anda tahu asli teksnya, halaman berapa. With the date of a celebration by Romans to their primary god, the sun, and to Mithras, a popular Persian sun god. Jadi memang 25 itu bertepatan ya dengan hari lahirnya Dewa Matahari dan Mithras, kepercayaan orang Persia. Next. Nah, ini adalah penulis dari Roma Katolik ya, dari Manual of Liturgical. Ini juga saya dari buku ya, ini Anda boleh cek aja. Bahwa dari Mario Righetti ya. Dia admits that to facilitate the acceptance of the faith by the pagan masses. Jadi dia gini, untuk supaya di waktu itu banyak orang yang belum percaya Yesus, yang dengan latar belakang adalah penyembah berhala, maka mereka ini gimana cara supaya masuk ke dalam ajaran Kristen? Ya kan? Maka mereka menggunakan tanggal hari kelahiran dewa dari penyembah berhala itu dipaskan dengan kelahiran Yesus. Ya kan? Karena kan memang Alkitab mengatakan di Malaki, wah dia adalah sang surya, akan terbit surya kebenaran bagimu, ya kan?
Yesus adalah surya. Maka kalau orang bilang tuh cocokmologi dong. Kita pernah dengar istilah cocokmologi, dicocok-cocokin. Ini kan matahari, dewa matahari ya, Tuhan adalah dewa matahari ya kan. Itu cocokmologi namanya. Nah, Anda perlu sadar bahwa itu fakta sejarah ya. Lepas dari di YouTube banyak yang menentang bahwa itu bukan sejarahnya. Nanti kita akan lihat faktanya. Next. Nah, oke, next ini nggak perlu ya. Nah, ornamen dalam Christmas. Nah, Anda boleh pertanyakan ya. Mungkin di Indonesia nggak terlalu kental. Tapi kan kalau di luar negeri kan Sinterklas, hadiah. Ini dari mana aja, Pak? Sinterklas itu siapa? Ya kan? Nah, saya nggak bahas ini karena saya pikir bukan poin utama. Tapi Anda perlu sadar dan Anda perlu bertanya, Sinterklas itu siapa? Kenapa kok lebih terkenal daripada Yesus? Mungkin Indonesia nggak berasa loh ya. Kalau di luar negeri, Sinterklas lebih terkenal daripada Yesus sebenarnya. Ya, jadi Anda perlu sadar, saya mau ajak Anda harus lihat essence dari kelahiran Yesus. Jangan ikut-ikutan di luar tapi nggak ngerti apa yang terjadi. Ya, jangan sampai begitu. Nah, kedua pohon Natal. Ketiga lonceng. Nah, sebenarnya ini kita bukan beban saya, tapi saya mau tunjukkan pada Anda boleh searching sendiri. Nah, pohon Natal itu sebenarnya dari pohon oak. Orang-orang Eropa itu punya pohonnya Dewa Woden namanya. Maka pohon itu dipakai sebagai simbol. Ya kan, dewa mereka sembah sebenarnya. Kemudian ada ornamen-ornamen apa? Gantungan lonceng kan. Nah, lonceng itu sebenarnya di waktu itu karena masa di Eropa itu musim panas paling pendek, Desember. Lalu ada titik di mana matahari bersinar paling tinggi, paling panjang. Nah, dianggaplah itu hari lahirnya dewa matahari, ya kan? Nah, di titik itu di masa gelap karena musim salju, maka mereka memasang lonceng. Lonceng itu untuk mengusir roh-roh jahat yang mau mendatangi mereka. Jadi itu mitosnya. Lonceng itu kayak ngusir roh. Ya, nah kan saya dulu latar belakang Konghucu ya. Saya ini dulu orang Konghucu bukan orang Kristen. Lonceng itu memang dipakai buat ngusir roh. Teng ya kan. Pertanyaan demikian. Ini ada nggak di Alkitab? Ya kan. Nah, kita orang Kristen harus lihat tradisi baik tujuannya, tetapi apakah Allah berkenan? Jadi gini, jadi saya tidak menyalahkan tradisi yang dengan tujuan baik loh ya. Tapi hari ini dalam Bible Fellowship ya, karena ini temanya Kefas Bible Fellowship, saya harus bersekutu dalam firman Tuhan buat Anda semua. What's the Bible said? Ya, tapi ini fakta, Anda perlu perhatikan baik-baik. Kenapa ini muncul? Ya, nah, ini adalah tradisi yang masuk ke dalam praktek-praktek orang Kristen yang murni sebenarnya. Oke, next. Oke, jadi saya tidak mendalami karena saya tidak ada beban di sana. Anda boleh cari sendiri, searching sendiri, Google sendiri. Nah, sekarang kita masuk fakta Alkitabnya lebih penting. Fakta Alkitab. Ini yang penting Anda harus perhatikan baik-baik. Kita kembali kepada Alkitab. Next. Nah, fakta Alkitab. Anda tegaskan baik-baik gini. Kalau ada orang nanya, kapan waktu Yesus lahir? Ya kan? Terus, apa perintah? Apakah ada perintah mengenai memperingati kelahiran Yesus? Dua ini kita harus bisa jawab, ya kan? Kalau ada orang menentang Anda bisa jawab dengan tegas. Satu ya, waktu Yesus lahir sengaja tidak dicatat. Alkitab sengaja tidak pernah mencatat di Alkitab secara jelas Yesus lahir tahun sekian, tidak ada. Tanggal sekian tidak ada, bulan sekian tidak ada. Tapi clue-nya ada. Jadi kita akan bisa menemukan perkiraan saja. Jadi kita nggak bisa tahu exactly, tapi cuma perkiraan bisa kita lihat nanti, ya kan? Nah, kemudian tidak ada perintah. Yesus lahir. Tapi dia tidak pernah kasih kita perintah. Anak-anakku, umatku, peringatilah kelahiranku. Nah, Anda tahu ya, saya kan dulu orang Konghucu. Orang Konghucu itu punya banyak dewa. Tiap dewa itu ada tanggal lahirnya masing-masing. Nah, itu biasa kita peringati. Kita sembah di hari-hari kelahirannya. Nah, Yesus sebagai Allah yang dalam rupa manusia tidak pernah memerintahkan kita untuk memperingati kelahirannya. Karena memang kelahirannya tidak sepenting dengan kematiannya. Kematiannya lebih penting daripada kelahirannya sebenarnya. Ya kan? Oke, kita lihat next. Nah, perintah Tuhan yang tercatat, nanti yang kita akan kerjakan setelah firman, kita ada namanya pemecahan roti. Nah, ini sebenarnya perintah. Banyak orang Kristen malah nggak perhatikan ini gitu loh. Ya, Anda sebagai orang Kristen, tiap minggu, Alkitab mengatakan di Lukas, Tuhan minta kita mengingat kematiannya justru, bukan mengingat kelahirannya. Ya kan, lalu dia mengatakan apa? Yang mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya pada mereka. Katanya, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu perintah bukan? Perintah kan? Tuhan memerintahkan perbuatlah ini. Nah, kita terhadap perkara ini nggak tahu lebih. Ini kan orang bilang itu kayak surat wasiat, perkataan terakhir seseorang sebelum dia meninggal. Sebelum Tuhan meninggalkan para murid, dia pesan malam terakhir, tolong perbuat ini sebagai peringatan akan aku. Artinya apa? Ini lebih penting daripada kelahiranku. Peringati kematianku. Ingat kematianku. Nah, berapa banyak kita melihat ini lebih penting. Ini saya tekankan apa yang Alkitab tekankan. Sebagai orang Kristen, Anda harus menekankan apa yang Tuhan tekankan. Anda harus mengabaikan apa yang Tuhan abaikan. Jelas ya? Next. Nah, terus perintah ini nggak berhenti di Yesus. Para rasul juga memerintahkan di 1 Korintus 11 ayat 23. Itu apa? Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Nah, Paulus ingetin kaum salah di Korintus. Orang-orang Korintus, jangan lupakan ini. Ini penting. Jangan cuma berdebat soal karunia. Ini nggak terlalu penting kan buat Paulus. Yang terpenting apa? Kamu harus ingat Tuhan. Nah, ingat dengan apa? Memecahkan roti, meminum anggur. Nah, ini adalah penekanannya. Jadi kalau ditekankan, diulangi lagi, berarti ini penting. Dan dipraktekkan oleh mereka. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul ya, di pasal 2. Setelah mereka diselamatkan, mereka apa? Tiap-tiap hari memecahkan roti. Mereka bahkan tiap-tiap hari memecahkan roti di rumah masing-masing. Ya kan? Terus akhirnya bergeser. Mereka akhirnya di awal minggu mulai memecahkan roti. Minimal apa? Berarti minimal seminggu sekali. Inilah hari Tuhan. Hari yang Tuhan tentukan buat kita untuk mengingat Tuhan. Amin. Next. Nah, sekarang faktanya dulu ya. Fakta kelahiran Yesus itu apa sih? Nah, kita sadari amini. Ini yang lebih penting daripada perayaannya. Ya. Kenapa? Jujur ya, kalau kita perayaan kan kita cuma ingat apa? Waktu kumpul keluarga, waktunya dapat hadiah, benar nggak? Apakah mengingat Yesus hanya perlu setahun sekali? Kan enggak sebenarnya, ya kan? Nah, fakta kelahiran Yesus itu adalah bicara dia. Ini Anda catat baik-baik. Apa sih kelahiran Yesus? Kelahiran Yesus itu bicara dia. Yesus yang adalah Allah yang sejati, yang berinkarnasi menjadi manusia. Itulah kelahiran Yesus. Itulah Natal. Natal itu Anda semua ingat, Natal adalah sebuah kisah yang luar biasa. Itu apa? Lahirnya Allah dalam rupa manusia. Jadi dia adalah Allah yang kekal. Tapi di dalam waktu, dia menjadi seorang manusia yang diberi nama Yesus. Dan di Yohanes 1:14 jelas mengatakan apa? Firman itu, yaitu Yesus sang firman, Allah sang firman, telah menjadi manusia. Dan dia dikatakan penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Artinya apa? Ketika Yesus datang, dia membawa kasih karunia. Dia membawa kebenaran. Ya kan, kepada dunia yang gersang, dunia yang kasihan, dunia yang tidak ada pengharapan, dunia yang penuh ketidakbenaran, dunia dalam kegelapan. Tuhan datang sebagai terang yang besar. Tuhan datang sebagai kasih karunia. Itulah kelahiran Yesus. Itulah fakta yang kita harus amin, ya kan? Kita harus kagumi. Kita harus ingat bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Anda perlu sadar ya. Yesus menjadi seorang manusia itu sangat secara, ini bukan di sisi kealahan ya. Kealahan nggak ada masalah. Di sisi sebagai orang manusia, Anda akan lihat minggu depan. Tidak mudah. Dia mau dibunuh, ya kan? Sebagai seorang manusia dia ditolak, ya kan? Jadi keluarga miskin, lahirnya pun ditolak. Minggu depan kita lihat. Ini fakta-fakta harus menjamah hati kita. Dia tidak memilih sebagai orang yang besar ketika dia datang. Dia datang memilih sebagai orang yang paling kecil yang mungkin kita lebih baik. Dan saya yakin kita lebih baik. Anda tahu, Yesus kan lahir di kandang, dong. Anda nggak di sini yang lahir di kandang? Semiskin-miskinnya kita nggak lahir di kandang tuh, bener nggak? Masih di rumah lahirnya, bener nggak? Yesus melahir di kandang, itu dia memilih. Dia bisa nggak memilih lahir di hotel? Anda perlu sadar, waktu itu Yusuf, Maria itu pulang kampung gara-gara sensus. Disuruh pulang, berarti rumahnya bukan di sana sebenarnya. Dia orang Nazaret sebenarnya kan. Tapi karena sensus, dia wajib pulang ke kampung nenek moyang dia untuk didaftarkan kembali gitu loh. Nah itulah, terpaksa dia nggak punya tempat, di waktu itu penuh. Nah ini apakah kebetulan? Tidak. Yesus sengaja memilih tempat yang paling bawah.
Supaya apa? Dia bisa mengangkat kita dari orang yang paling bawah ke atas. Nah, itulah inkarnasi. Dia menjadi Allah yang turun ke level paling bawah supaya dia membawa kita ke tingkat yang paling tinggi. Amin ya. Next. Nah, sekarang fakta kelahiran Yesus. Saya mau tambahkan satu poin. Hati-hati dengan aliran sesat. 1 Yohanes 4 ayat 2 dikatakan di akhir zaman akan ada, ya, dikatakan demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Nah, artinya apa? Banyak aliran sesat beredar, tidak mengakui bahwa Yesus benar-benar manusia. Saya mau nanya pada Anda, Yesus itu Allah atau manusia? Yesus itu Allah atau manusia? Atau separuh-separuh? Atau jadi-jadian? Kita harus yakin sepenuhnya. Yesus adalah Allah 100%. Dia juga adalah manusia 100%. Nah, inilah 1 Yohanes. Ya, ada orang, aliran yang mengajarkan Yesus itu Allah menjadi manusia, tapi dia bukan manusia sejati. Atau sebaliknya, dia bukan Allah, dia cuma manusia. Nah, yang benar bagaimana? Dia adalah Allah 100%, Allah pencipta, ya kan, langit dan bumi. Allah yang harus disembah, yang menjadi seorang manusia 100%. Ya, dia punya darah, punya tubuh, bisa mengalami kematian, dia bisa lapar. Tapi dia adalah karena Allah sang kebangkitan, maka dia bisa bangkit dari kematian. Amin. Next. Nah, sekarang saya mau bantu Anda melihat fakta kapan sih kelahiran Yesus sebenarnya. Kapan? Nah, ini adalah riset ya. Fakta sejatinya, waktu Yesus datang, Anda boleh nanya Yesus, Yesus kamu lahirnya kapan sebenarnya? Artinya tidak ada jawaban mutlak. Ya, tidak ada jawaban mutlak. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan sembunyikan. Tapi kita hanya melihat clue-nya saja. Pertama adalah, Anda lihat Lukas 1 ayat 5. Ya, kita akan bisa memutuskan sebenarnya nanti ya kesimpulannya Yesus tidak lahir di bulan Desember pasti. Ya, tapi perkiraan nanti kita lihat di bulan berapa. Ya, salah satu yang meyakinkan kita dia tidak Desember selain penanggalan ini adalah karena waktu itu diminta sensus. Tidak mungkin orang melakukan sensus di bulan Desember. Itu bulan musim dingin. Tidak mungkin orang traveling sejauh itu. Kedua adalah gembala di padang. Tidak mungkin di musim dingin ada gembala di padang. Oke, sekarang itu masih bisa dipatahkan sebenarnya. Orang bisa punya alasan yang lain, tapi ini fakta yang berikutnya kita lihat. Next. Anda perhatikan apa? Yaitu seorang imam. Ini bapaknya Yohanes. Dari rombongan Abia. Catat baik-baik. Dia adalah imam rombongan Abia. Dia bukan imam besar, hanya imam dari rombongan Abia yang dapat giliran sebenarnya. Giliran untuk bertugas di bait Allah. Next. Nah, Anda lihat sejarah ya, bahwa di 1 Tawarik 24 ayat 1, bahwa imam itu sama Daud dibagi-bagi jadi 24 rombongan dalam setahun. Nah, tiap rombongan dapat tugas sekitar 1-2 minggu. Potongannya itu 8 hari, jadi nggak bisa mutlak. Jadi, nah rombongan Abia, yaitu rombongannya siapa itu? Bapaknya Yohanes, Zakaria, itu adalah rombongan ke-8. Jadi kalau setahun, rombongan pertama, 2, 3, 4, nah dia itu kebagian giliran rombongan ke-8. Nah, kapan rombongan ke-8? Coba klik gambarnya. Nah, Anda perhatikan baik-baik bahwa kalender Yahudi itu tidak dimulai dari Januari. Kalau kita kan Januari, Februari, Maret, ya kan? Orang Yahudi tahun barunya itu bulan Nisan. Sekitar bulan Maret itu tahun barunya orang Yahudi. Sekitar Nisan. Nah, itulah rombongan pertama. Jadi tahun baru, ya kan? Tugas imam rombongan yang pertama, start setelah Paskah. Jadi Nisan itu bulan Paskah. Jadi Paskah itu tahun barunya orang Israel. Itu Paskah, Passover. Nah, dari Nisan, lalu rombongan Abia itu rombongan ke-8. Sebulan itu kira-kira 2 rombongan. Ya kan? Secara sejarah ketemulah rombongan Abia akan kebagian tugas di bulan berapa? Bulan Juni. Bulan Juni. Ya, Anda lihat ya. Jadi kira-kira bertugasnya bulan Juni.
Di bulan Juni itulah malaikat bertemu dengan Zakaria dan mengatakan, kamu akan mengandung, ya kan? Kamu akan punya anak bernama Yohanes. Oke. Dari sana kita hitung. Kalau itu bulan pertama, maka bulan ke-9 itu kapan? Orang kan biasanya mengandung 9 bulan kan? Berapa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, mereka menganggap mereka itu dua lebah gitu Februari. Suara bisa tolong nih. Maret. Ya, Maret ya. Jadi Yohanes itu lahirnya kira-kira bulan berapa? Perkiraan tuh bulan Maret. Lahirnya Yohanes. Nah, sekarang Yesus dikandung di bulan keberapa? Gampang. Karena kalau Anda baca Alkitab baik-baik, yaitu kabar malaikat kepada Maria itu adalah bulan ke-6 dari terkandungnya Yohanes. Ya. Jadi Anda perhatikan di situ. Yohanes Pembaptis ya di kolom ini, dia di kandungan bulan ke-6, ya kan? Di bulan ke-6 dari terkandungnya Yohanes itulah bulan pertama dikandungnya Yesus. Ya. Jadi Maria itu mulai hamil, perkiraan itu justru bulan Desember hamilnya. Ya kan? Nah, kalau bulan Desember maka dihitung 9 bulan kan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, perkiraan September. Jadi belum masuk ke musim dingin. Jadi ya, ini perkiraan ya. Apakah 100% akurat kita nggak tahu. Ya kan? Anda putuskan. Karena memutuskan sesuatu fakta itu harus lihat beberapa kategori. Menurut rombongan Abia. Kedua adalah sensus. Sensus tidak mungkin dilakukan di musim dingin. Ketiga adalah gembala di padang. Jadi ketiga komponen ini mengacu bahwa tidak mungkin bulan Desember. Oke, apakah ini penting? Penting nggak penting, ya kan? Bagi kita itu yang terpenting maknanya. Ya, Anda kalau masih berpegang bulan Desember silahkan. Sebenarnya itu nggak terlalu penting bagi kita. Ya, jelas ya. Yang penting kita harus menyadari fakta gitu, bahwa Yesus lahir. Tetapi kita perlu tahu sejarah. Jadi paling nggak dari Kefas Bible Fellowship Anda tahu nih faktanya. Kalau ada orang nanya sejarahnya bagaimana, ini kan bisa pakai ini, ya kan? Oke, coba diklik gambar perayaan orang Israel. Ini Jewish Festival, ini gambarnya ya. Jadi mereka itu mulai dari Paskah, itu yang gambar orang itu. Ya susah deh dilihat ya. Nanti, oke lah, next deh. Oke, kira-kira itu gambarnya, nggak terlalu penting ini. Next. Baik, nah sekarang sikap kita bagaimana? Ya, mari kita lihat sikap kita. Nah ini terpenting sekarang sikap kita. Saya mau tekankan beberapa hal. Satu adalah perkara perintah Allah dan vs tradisi. Nah, apapun di luar Alkitab itu tradisi. Tradisi baik nggak? Baik, ya kan? Ya ada yang jelek juga, cuma tradisi dalam agama itu biasanya baik, apalagi agama Kristen, ya kan? Tetapi kembali lagi. Kita hari ini adalah pengikut Kristus karena firman. Nah, Tuhan mencatat di Markus 7 ayat 27 dan 8 dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, Tuhan berarti nggak senang dengan ibadahnya orang Israel di waktu itu. Kenapa? Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Tuhan pernah menegur mereka gara-gara soal persembahan. Ya kan mereka mengatakan apa? Kamu batalkan perintah Allah mengenai apa? Memperhatikan orang tuamu dengan alasan persembahan buat rumah Allah, bait Allah, simple gitu. Nah, itu kan membatalkan perintah Allah sendiri. Perintah Allah jelas harus memperhatikan orang tua. Ya, tidak bisa dibatalkan dengan alasan apapun. Itu perintah Allah, ya kan? Nah, maka Allah sangat memegang penting apakah kita memegang perintahnya. Nah, orang Kristen hati-hati demikian. Kita melakukan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Tapi kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, kan lucu loh. Ya kan? Yang Allah perintahkan nggak kita kerjakan, yang nggak Allah perintahkan kita cari-cari. Dengan maksudnya, ya kan penting tujuannya baik. Nah, kembali lagi, apakah Allah berkenan? Ya kan? Next. Nah, di Wahyu pasal 22 ayat 18-19. Ini salah satu mengarah kepada penutup Alkitab ya. Jelas dikatakan hati-hati dengan dosa lancang. Jadi dosa itu tidak melulu hanya, saya mencuri itu dosa. Tapi lancang itu dosa. Apa itu lancang? Lancang itu Anda menambahkan sesuatu. Ya kan, Alkitab bilang apa? Jika seseorang menambahkan sesuatu
kepada perkataan-perkataan ini. Seluruh Alkitab sudah tertutup, dikunci di kitab Wahyu, selesai. Nggak boleh ditambahkan. Ya kan? Apapun yang ditambahkan di atas firman Tuhan, itu lancang. Maka Tuhan katakan apa? Aku akan menambahkan kepadanya malapetaka. Artinya apa? Kalau kita sebagai orang Kristen, kita nggak bisa jadi pemenang. Ya kan? Begitu kita lancang, kita kehilangan posisi sebagai seorang pemenang. Ya kan? Seorang pemenang itu adalah menang karena apa? Darah anak domba kan, di Wahyu 12. Lalu perkataan kesaksian. Jadi firman Allah adalah perkataan kesaksian yang harus dipegang sepenuhnya. Nggak boleh ditambahkan. Lalu bagaimana ayat 19? Jikalau seseorang mengurangkan, artinya apa? Tercatat tapi nggak kita kerjain. Masih lebih ringan. Kenapa? Tuhan akan mengurangi bagiannya. Tapi juga sama, dia akan kehilangan pahala. Tapi perkataan lebih keras ketika bicara menambahkan. Artinya apa? Allah perintahkan, tidak dulu kerjain. Tidak kamu kerjakan. Sama seperti Raja Saul. Saul itu Tuhan buang gara-gara apa? Dia tidak menaati perkataan Tuhan. Tuhan suruh bunuh orang Amalek, dia tidak bunuh. Dia sisakan. Domba-domba ternak yang terbaik, rajanya nggak dibunuh. Lalu alasannya Tuhan, kan ini dombanya bagus Tuhan. Saya mau persembahkan buat Tuhan, alasannya begitu. Tapi bagi Tuhan, mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Ya kan, Tuhan nggak butuh ternakmu. Ya kan, Tuhan butuh apa? Ketaatanmu terhadap Saul. Saul gagal gara-gara itu. Ya kan? Next. Nah, sekarang perkara taat pada firman. Kita menaati firman Tuhan. Motivasinya apa? Seharusnya karena kita mengasihi Tuhan. Ya, kita lihat Tuhan kita ya, begitu mau merendah menjadi seorang manusia. Kita seharusnya merespon mengasihi Tuhan, benar nggak? Gimana kita nggak mengasihi Tuhan? Terhadap orang tua aja kita mengasihi kok, ya kan? Kita sangat kan, kalau kita sebagai anak yang benar, pasti kita mengasihi orang tua kita, benar nggak? Kenapa dia sudah berkorban bagi kita, terutama mama, ya kan? Itu kenapa ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu kan? Kenapa? Karena memang kalau tanpa ibu kita nggak ada hari ini. Mau sejelek-jelek apapun ibu kita, dia adalah ibu kita. Ayah kita juga sama, dia memelihara kita. Dia memberikan kehidupan buat kita. Kalau kita tidak menghormati mereka, bagaimana? Ya kan? Nah, Alkitab mengatakan apa? Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Nah, kalau Anda lancang, berarti Anda tidak mengasihi Tuhan sebenarnya. Anda jangan bilang, oh aku mengasihi Tuhan. Yang penting buat Tuhan, ya kan? Ini sama seperti demikian. Kalau saya nggak suka, contoh ya. Kalau saya nggak suka pedes, tapi Anda suka pedes, ya kan? Lalu mentang-mentang Anda suka pedes, ya kan? Atau suami istri nih ya. Kebetulan saya suka pedas, Cimimi nggak suka pedes, ya kan? Saya nggak suka ikan, Cimimi suka ikan. Nah kan beda kan? Dia bilang, oh suamiku aku cinta padamu, ya seneng dong. Tapi ketika masak, dia masaknya nggak pedes, dia masaknya ikan, terus kasih ke saya, suamiku, ini buat kamu yang terbaik, ya kan? Kamu harus makan, kamu pasti suka. Lah saya nggak suka, saya memang nggak suka ikan dan nggak pedes punya kan? Nah kalau mencintai, berarti saya mau mengikuti atau memberikan apa yang dimaui oleh pasangan saya, itu namanya mencintai. Kalau kita katakan aku mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ya pasti aku mau dengar Tuhan maunya apa. Ya, aku ikutin apa yang kau mau Tuhan, benar nggak? Walaupun saya rasa kok gitu ya, tapi karena Tuhan mau ya aku ikuti. Inilah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan membuat kita menuruti firman-Nya. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, maka Tuhan akan datang, diam bersama-sama kita. Artinya apa? Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak lagi seperti dulu 2000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan ada di dalam kita. Tetapi hadiratnya, penyertaannya tergantung. Apakah kita mengasihi Tuhan pertama, kedua menuruti firman Tuhan. Amin. Oke, next. Nah, kemudian apa? Kita harus berfokus pada Tuhan. Nah, itu kenapa saya tekankan ya. Perkara Natal itu nggak ada masalah, nggak salah gitu loh. Karena memang Yesus lahir. Nah, kita harus peringati. Dan bahkan jangan cuma setahun sekali gitu loh. Peringatilah Tuhan setiap hari kalau perlu, ya nggak? Minimal setiap minggu. Jangan cuma setahun sekali. Saya kan dapat istilah, ada namanya orang Kristen nafas. Jadi akhir tahun itu tempat ibadah rame pasti. Kenapa? Ada tipe-tipe orang Kristen nafas. Tahu orang Kristen nafas? Napas?
Natal Paskah. Natal Paskah ya kan. Pas Natal, wah, hadis satu hilang lagi ya kan. Paskah ya kan. Ini napas tuh. Napasnya tersengal-sengal cuma setahun sekali, terus tahun 2 kali. Ini bukan ya kan. Dan itu karena tradisi. Ya kan? Kita orang Kristen dikatakan apa? Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, hari Sabat. Ada tanda-tanda di luar itu nggak terlalu penting. Karena apa? Semua itu adalah bayangan dari apa yang harusnya datang. Ya, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi Tuhan kita hari ini memang terlahir ya. Pernah terlahir 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah Kristus terlahir di hati kita? Ya kan? Apakah dia di hatimu? Ya kan, saya tanya bukan di rohmu ya. Apakah Kristus di hatimu? Beda loh ya. Di roh dan di hati itu beda. Coba next. Apa bedanya? Ya kan, ini ada satu kata-kata dari seorang pastor Katolik ribuan tahun yang lalu ya. Dia mengatakan apa? Meskipun Kristus ribuan kali lahir di Bethlehem, kalau dia belum lahir di dalammu, jiwamu tetaplah menyedihkan. Betul nggak? Artinya apa? Kalaupun Yesus lahir ribuan kali di Bethlehem, artinya dia inkarnasi kembali, tapi dia tidak terlahir di hatimu, sia-sia. Jiwamu tetap kosong, benar nggak? Artinya yang terpenting Yesus lahir di hatimu, ya kan? Di dalammu, kamu mengalami kelahiran Yesus. Itu lebih penting daripada cuma event 2000 tahun yang lalu yang kita peringati dengan hingar-bingar. Amin nggak? Next ya. Ini ada satu perintah perkataan Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa Kristus perlu terlahir dan bertumbuh di dalam hati kita. Ketika kita percaya Yesus, Tuhan melalui Roh Kudus tinggal di mana? Di dalam roh kita. Ya, di sini tidak tercatat, tapi Anda boleh buka 2 Timotius pasal 4 ayat 22. Mari, kalau ada yang menemukan ayatnya, saya minta volunteer membacakan, boleh? 2 Timotius pasal 4 ayat 22. Apakah ada sukarela? Boleh ikut membacakan 2 Timotius pasal 4 ayat 22. Yuk. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, The Lord be with your spirit. Apa? Tuhan tuh di dalam roh setiap orang percaya. Nggak ada masalah. Begitu kamu percaya Yesus, kamu dibaptis, kamu lahir baru, Tuhan ada di dalam rohmu. Tapi masalahnya adalah, apakah Kristus lahir di hatimu? Jadi waktu kamu terima Yesus, ada lagu kan, mari masuk, masuk hatiku. Tidak 100% benar sebenarnya. Kenapa? Yesus masuk itu ke dalam roh kita dulu. Itulah lahir baru. Tetapi apakah dia masuk ke hati kita? Ini proses seumur hidup. Nah, kita bilang apa? Sehingga oleh imanmu, Kristus diam. Dalam bahasa Inggris itu, Christ dwell in you. Kristus berumah di hatimu. Nah, apakah hatimu adalah rumah? Apakah di hatimu Kristus terlahir? Nah, hati itu bicara apa? Pikiranmu, emosimu, kehendakmu. Apakah semuanya dipenuhi oleh Kristus? Apakah kamu mengizinkan Kristus masuk ke bagian-bagian itu? Kita ini milik Kristus, benar nggak? Kita sudah dibeli oleh Tuhan. Dia lahir, dia mati. Lalu apalagi? Dia terlahir di dalam roh kita. Tetapi apakah dia punya posisi di hatimu? Nah, berumah itu demikian. Sekarang ya, adik-adik sekalian, sekarang saya tinggal di sebuah apartemen yang bukan milik saya. Memang ini rumah sementara saya, tapi ini bukan rumah saya. Saya punya tempat yang lain, agak jauh. Nah, bedanya apa? Kalau itu rumah saya mau ngapa-ngapain terserah saya. Ya, itu rumah saya. Mau saya bolongin temboknya terserah saya, ya kan? Karena ini bukan tempat saya sendiri, saya nggak bisa sembarangan ngapa-ngapain loh. Ya kan? Kalau Anda datang ke rumah temanmu, ke kamar kos teman kamu, bisa nggak sembarangan, ini ganti dong kursinya dong. Kamu langsung main gonta-ganti barang, Anda main chat sana, chat sini, bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu bukan rumahmu, benar nggak? Anda cuma numpang mungkin beberapa hari di sana. Nah, Yesus itu penumpang di hatimu atau pemilik hatimu? Ya kan? Di dunia waktu itu Yesus lahir, dia ditolak. Ya kan? Tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu penginapan pun yang menerima Tuhan kita.
Padahal dia itu pemilik alam semesta. Tetapi umat manusia yang diciptakan menolak dia. Tidak ada seorang pun yang menerima kelahiran dia. Hanya sebuah kandang. Betul tidak? Nah, kita hari ini perlu lihat sejarah. Tuhan sudah terlahir di roh kita. Tapi apakah dia punya posisi di hati kita? Ada enggak kita mengizinkan dia terlahir di pikiran kita? Dia muncul di pikiran kita. Ada enggak waktu Anda memutuskan sesuatu? Anda bertanya pada Tuhan, Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Apakah Engkau mau aku memakai pakaian ini? Tuhan, apakah Engkau mau aku main game ini? Ya, Anda main game kan? Para pemuda, Anda main game kan? Ya kan? Apakah waktu Anda main game, Kristus bermain game bersama Anda? Apakah waktu Anda beribadah, contoh, Anda beribadah bersama dengan Tuhan? Atau Anda beribadah tapi pikiranmu kemana-mana? Pikiranmu nggak ada bersama Kristus? Ini pertanyaannya lebih penting. Itulah Natal. Ya kan? Apakah Tuhan ada di hatimu? Nah, masalah gini, Tuhan tidak pernah maksa orang. Tuhan itu selalu menunggu. Anda harus buka pintu. Pintu hatimu harus dibuka. Tuhan, silakan masuk ke dalam pikiranku. Itulah Roma pasal 12. Ayat 1 mengatakan apa? Berubahlah. Ya, betul ya. Oleh pembaharuan akal budimu. Betul ya? Kita harus berubah. Pertama apa? Oleh pembaharuan akal budi kita. Ya kan? Pikiran kita harus dipenuhi oleh Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Kembali firman Tuhan. Ada nggak pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan? Ya kan? Anak-anak Allah harus terbiasa dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya kan? Kita bilang apa? Hendaklah kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang yaitu Roma pasal 12 ayat 1 ya. Ya kan? Persembahkan tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Allah. Bait Roh Kudus, 1 Korintus pasal 3. Ya kan? Kita harusnya menjadi tempat di mana Allah punya posisi di bait Allah kita, di atas tubuh kita. Benar enggak? Tubuh kita milik Tuhan. Kita mau ngapa-ngapain tubuh kita, izin Tuhan dulu. Tuhan, aku mau ngerokok gimana Tuhan? Boleh nggak aku ngerokok Tuhan? Benar enggak? Aku mau dugem boleh nggak Tuhan? Aku mau berzina boleh nggak Tuhan? Kenapa? Tubuhmu bukan milik kamu lagi. Tubuhmu milik Tuhan. Ya kan? Anda mencintai sesuatu melebihi Tuhan, itu juga menyakiti hari Tuhan. Waktu Anda bangun tidur, ada nggak kamu mengasihi Tuhanmu? Atau Anda mengasihi gadgetmu, game di dalam HP-mu? Ya kan? Itulah yang lebih penting. Amin ya. Inilah yang saya harap kita mengalami Natal yang sejati. Yaitu apa? Kristus terlahir di hati kita. Bertumbuh memenuhi apa? Pikiran, emosi, tekad kita. Sehingga apa? Sepenuhnya kita menjadi seperti Kristus dalam segala hal. Inilah makna kelahiran Tuhan yang lebih penting. Ya kan? Di dalam prakteknya tadi, tradisinya, kebiasaan orang Kristen seharusnya apa? Kita tiap minggu mengingat Tuhan. Nanti setelah ini kita akan mengerjakan itu. Kita perlu mengingat terpenting kelahiran atau kematiannya. Apa yang terpenting? Bisa dijawab? Kematian. Kematiannya. Memang untuk mati dia harus lahir. Itu sudah sangat mengharukan buat kita. Tapi kalau Yesus tidak mati, sia-sialah kita. Kita tidak bisa diselamatkan. Tapi puji Tuhan, Yesus kita mati dan dia bangkit. Haleluya! Sehingga apa? Kita bisa mengalami keselamatan dan mengalami terlahirnya Kristus di dalam hati kita. Pertama masuk dalam roh kita, lalu ke dalam hati kita. Nah, minggu-minggu depan kita akan lihat lebih lanjut lagi. Ya, fakta-fakta dan pengalaman. Ya, minggu depan kalian ketemukan. Apa hubungan orang Majus, gembala di padang, kelahiran Yesus, Herodes, bintang yang dilihat. Yang sejati itu apa sih? Mungkin selama ini saya tanya pada Anda jawabannya minggu depan. Yang bertemu Yesus di hari kelahiran itu orang Majus atau gembala? Orang Majus atau gembala yang bertemu Yesus di hari kelahirannya? Majus atau gembala? Lalu mereka bertemunya di kandang atau di rumah? Jawabannya minggu depan. Lalu pengalamannya bagaimana? Kita bisa menemukan Yesus di dalam pengalaman kita. Ya, kita lihat minggu ke depan.
Semoga Tuhan berkati kita firman hari ini. Saya berharap kita terima dengan tepat. Ya, jadi kita tidak mempermasalahkan maknanya. Tradisi Anda putuskan sendiri, ya kan? Kita cuma membukakan firman Tuhan. Semoga kita dengan demikian menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Allah. Saya tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih. Kami doa kembali di hadapan Tuhan. Dapatkan kami sebagai anak-anak Allah, sebagai umat tebusan Kristus Tuhan kami. Kami mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan. Terima kasih Kau telah terlahir 2000 tahun yang lalu. Kau tidak hanya terlahir, Kau juga mati dan bangkit. Terima kasih hari ini Kau terlahir di dalam roh kami. Dan kami sembah Kau juga terus meluas di dalam hati kami, pikiran kami, tekad kami, emosi kami. Di dalam seluruh bagian dari kami Kau duduki kami, sehingga kami sepenuhnya menjadi milik-Mu, menyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doa di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan berkati.